Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi pembelajar, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Kali ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor atau panas. Materi ini bisa kalian temukan di muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam subtema 2, tema 6, kelas 5 sekolah dasar. Setelah menonton video ini, harapannya kalian dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Selain itu, harapannya kalian juga dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor dengan tepat. Berikut ini menu yang akan kita pelajari di dalam video ini. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Baik, mari kita mulai. Tetapi sebelumnya, apa kalian masih ingat apa itu kalor atau panas dan apa bedanya dengan suhu? Mari kita ingat materi sebelumnya. Panas atau kalor serta suhu adalah dua hal yang berbeda ya. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Contohnya, ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Dengan demikian, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Kalau di Indonesia, satuan suhu yang digunakan adalah derajat Celcius. Sedangkan alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Mari kita mulai untuk materi pada video kali ini, yaitu tentang perpindahan kalor atau panas. Perpindahan kalor bisa terjadi secara konduksi, konveksi, serta radiasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi. Konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut. Perpindahan kalor dengan cara konduksi pada umumnya terjadi pada benda padat berbahan logam. Nah, pernahkah kamu mengaduk teh panas? Saat mengaduk air teh panas, kamu akan merasakan sendok aluminium yang digunakan untuk mengaduk juga ikut panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor atau panas berpindah dari teh yang panas ke ujung sendok aluminium yang dipegang. Nah, perpindahan kalor dari besi yang dipanaskan di atas api menyala juga merupakan contoh peristiwa konduksi. Apabila salah satu ujung besi dipanaskan, kemudian ujung yang lain dipegang, maka semakin lama ujung yang dipegang semakin panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor atau panas berpindah dari ujung besi yang dipanaskan ke ujung besi yang dipegang. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat menggoreng ikan, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Nah, saat menggoreng terjadi perpindahan kalor atau panas dari api kompor menuju penggorengan dan minyak yang menjadikan ikan matang. Beberapa perabotan rumah tangga memanfaatkan perpindahan panas secara konduksi. Contohnya adalah wajan atau penggorengan, panci, dan setrika. Kemudian panas yang kedua yaitu secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan kalor terjadi akibat perbedaan massa jenis antara dua benda. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas.
Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Nah, peristiwa konveksi alami dapat dilihat pada saat merebus air. Air yang diletakkan dekat dengan api akan mendapat panas sehingga molekul air akan saling bertumbukan dan massa jenisnya lebih ringan. Kemudian air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Nah, contoh peristiwa konveksi yang lain misalnya adalah gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai dan lainnya ketika dipanaskan, kemudian terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara, dan asap teropong pabrik yang membumbung tinggi. Nah, di sini ada yang menarik, yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat ialah angin yang bertiup dari darat menuju laut. Sedangkan angin darat terjadi pada malam hari. Angin darat terjadi karena udara di darat lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin darat dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi mencari ikan di laut. Nah, adapun angin laut ialah angin yang bertiup dari laut ke darat. Angin laut terjadi pada siang hari loh biasanya. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas daripada lautan. Sehingga udara di darat akan naik dan udara di laut akan mengalir ke darat untuk menggantikan tempat udara yang naik tadi. Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang ke darat setelah mencari ikan. Itulah mengapa nelayan pergi melaut pada malam hari dan pulang di siang hari. Ternyata peristiwa perpindahan kalor secara konveksi yang menghasilkan angin darat dan angin laut tersebut. Contoh peristiwa konveksi yang lain ialah penggunaan teropong asap yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Perpindahan kalor dengan cara radiasi berbeda dengan perpindahan kalor dengan cara konduksi dan konveksi. Jika pada perpindahan kalor dengan cara konduksi dan konveksi, dua benda yang berbeda suhu harus bersentuhan. Lain halnya pada perpindahan kalor dengan cara radiasi, kedua benda tidak harus bersentuhan. Hal ini dikarenakan kalor berpindah tanpa melalui zat perantara. Nah, proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara ini yang disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Nah, pernahkah kamu menjemur pakaian berwarna hitam dan putih secara bersamaan? Ternyata pakaian yang berwarna hitam lebih cepat kering jika dibandingkan dengan pakaian yang berwarna putih. Mengapa hal itu dapat terjadi? Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Pakaian berwarna hitam juga menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh, sehingga orang yang memakai baju hitam pada malam hari akan merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju yang berwarna putih. Ketika kita duduk dan mengelilingi api unggun, kita merasakan hangat walaupun kita tidak bersentuhan dengan apinya secara langsung. Dalam peristiwa ini terjadi perpindahan panas yang dipancarkan oleh api unggun tersebut yang disebut dengan radiasi. Ketika kita mendekatkan tangan kita pada bola lampu yang sedang menyala, rasa panas lampu akan mempengaruhi tangan kita, sehingga tangan kita terasa panas. Hal ini menunjukkan pula bahwa rasa panas dari lampu dipindahkan secara radiasi. Nah, kalau kita perhatikan di gambar,
Di situ ada 3 proses perpindahan panas secara langsung. Yang pertama secara radiasi, yaitu perpindahan panas dari sumber api menuju ke pancinya. Di sini pancinya tidak bersentuhan langsung dengan sumber api atau sumber panasnya. Kemudian di dalam panci yang berisi air terjadi proses perpindahan panas secara konveksi. Kemudian kalau kita perhatikan pegangan pancinya menggunakan besi, maka bisa dan besar kemungkinan terjadi perpindahan panas secara konduksi. Nah, demikian materi untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa memudahkan kalian dalam memahami materi tentang perpindahan panas atau perpindahan kalor. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa selalu menggunakan masker.